Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ar-Rahman 'alamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setelah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah dan salawat beserta salam untuk panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam kesempatan ini izinkan kami dari mahasiswa Staimas Wonogiri, nama saya pribadi adalah Heru Wiguna dari Prodi PAI semester 3, akan menyampaikan presentasi tentang mata kuliah Masail Fiqhiyah dengan tema konsep umum tentang keluarga berencana. Saya beserta teman kami yaitu Indra Ismawarto akan menyampaikan tentang apa itu pengertian KB serta tinjauan menurut hukum Islam serta dampak dari positif dan negatifnya dari KB. Adapun dosen pengampu mata kuliah Masail Fiqhiyah adalah Bapak Amir Mukminin, SPD MPD. Para mahasiswa sekalian, sebagaimana yang kita telah ketahui bahwa keluarga berencana atau KB pernah menjadi salah satu isu kontroversial dalam pemikiran Islam modern hari ini. Ada sejumlah persoalan yang muncul terkait dengan masalah Islam dan keluarga berencana. Dari mulai masalah hukum ber-KB, makna ber-KB, persoalan alat kontrasepsi, dan masalah-masalah lainnya. Maka pada kesempatan ini, pertama yang akan kita bahas adalah mengenai apa itu pengertian keluarga berencana. KB adalah istilah resmi yang dipakai di lembaga-lembaga negara seperti Badan Koordinasi Keluarga Berencana atau BKKBN. Istilah KB ini mempunyai arti yang sama dengan istilah yang umum dipakai di dunia internasional, yakni family planning. KB berarti pasangan suami istri yang telah mempunyai, jadi menurut Islam yang telah mempunyai perencanaan yang konkret mengenai kapan anak akan dilahirkan, agar setiap anak lahir disambut dengan rasa gembira dan rasa syukur. Dan pasangan suami istri tersebut juga telah merencanakan beberapa anak yang dicita-citakannya, yang disesuaikan dengan kemampuan sendiri dan situasi-situasi kondisi masyarakat dan negara. Jadi KB itu dititik beratkan pada perencanaan, pengaturan, dan pertanggungjawaban orang terhadap anggota keluarganya. Sedangkan berbeda dengan yang namanya birth control. Jadi KB itu berbeda dengan birth control. Kalau birth control yaitu pembatasan kelahiran. Istilah birth control ini bisa mempunyai konotasi yang negatif karena pembatasan kelahiran dengan mengatakan cukup 2 anak saja atau tidak mau sama sekali untuk hamil lagi. Hal itulah yang dilarang di dalam syariat agama, terutama agama Islam. Karena orang yang membatasi kelahiran dapat melakukan apa saja yang tidak mempunyai anak lagi, seperti melakukan sterilisasi, bahkan aborsi, yang keduanya hal tersebut sangat dilarang di dalam agama Islam. Selanjutnya, apa saja segi positif dan negatifnya dari KB? Yang pertama, segi positif KB adalah mengurangi angka kematian ibu hamil
dan dalam persalinan yang dikarenakan oleh: pertama, kehamilan terlalu dini, di mana seorang perempuan yang sudah hamil tatkala umurnya belum mencapai 17 tahun sangat terancam oleh kematian sewaktu persalinan. Mengapa? Karena belum sepenuhnya tumbuh, belum cukup matang dan siap untuk dilewati oleh bayi. Lagi pula dihadang oleh risiko kematian sebelum usianya mencapai 1 tahun. Bayinya ya, sebelum mencapai 1 tahun dihadang oleh kematian. Yang kedua, kehamilan terlalu telat. Perempuan yang usianya sudah terlalu tua untuk mengandung dan melahirkan terancam banyak bahaya, khususnya bila ia mempunyai problema kesehatan lain atau sudah terlalu sering hamil dan melahirkan. Yang ketiga, kehamilan terlalu berdesakan jaraknya. Kehamilan dan persalinan menuntut banyak energi dan kekuatan tubuh perempuan. Kalau ia belum pulih dari satu persalinan tapi sudah hamil lagi, tubuhnya tak sempat memulihkan kebugaran, dan berbagai masalah bahkan juga bahaya kematian akan menghadapinya. Yang keempat adalah dapat merencanakan beberapa orang anak yang dicita-citakan. Yang kelima adalah mencegah terjadinya bahaya pada urusan dunia yang kadang-kadang bisa mempersulit beribadah, sehingga orang mau menerima barang yang haram dan mengerjakan yang terlarang karena untuk kepentingan anak-anaknya berupa kesehatan, pendidikan, atau kehidupan yang layak dan lain sebagainya. Nah, itulah segi dari positifnya keluarga berencana. Sedangkan segi dari negatifnya KB. Yang pertama, jika menggunakan alat-alat KB dapat menyebabkan beberapa hal yang tidak diinginkan seperti alergi. Dan bagi wanita yang mengkonsumsi pil KB, suntikan KB dan implant atau susuk dengan cara memasukkan tabung kecil di bawah kulit di bagian tangan dan dapat menyebabkan kegemukan, dan apabila dikonsumsi oleh orang yang memiliki tekanan darah tinggi dan serangan jantung juga bisa menyebabkan kematian. Itu salah satu dampak negatifnya dari KB. Yang kedua adalah tidak bisa memiliki anak lagi. Yang ketiga adalah berisiko jika wanita yang merencanakan kehamilan jika sudah berumur 40 tahun ke atas. Selanjutnya, mengkritisi program keluarga berencana dan kependudukan. KB secara prinsipil dapat diterima oleh Islam. Bahkan KB dengan maksud menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang tangguh sangat sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat. Selain itu, KB juga memiliki sejumlah manfaat yang dapat mencegah timbulnya kemudaratan bila dilihat dari fungsi dan manfaat KB yang dapat melahirkan kemaslahatan dan mencegah daripada kemudaratan. Selanjutnya, bagaimana tentang hukum KB menurut Islam, yang insya Allah akan disampaikan oleh teman kami, yaitu Bapak Indra Ismawarto. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan mengenai hukum KB menurut ajaran Islam. KB secara makna substansial atau prinsip dasar adalah tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan sejalan dengan implementasi ajaran Islam, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dengan terwujudnya keluarga yang tangguh, sakinah, mawaddah, dan penuh dengan rahmah. Karena apa? Karena berawal dari keluarga yang tangguh akan melahirkan bangsa yang tangguh. Mengenai hukum bolehnya melaksanakan KB telah banyak dibahas
oleh para ulama baik dari forum nasional maupun internasional, sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Andes Haji Aminuddin Ya'qub MA, bahwasanya hukum KB adalah bersifat boleh. Beliau juga seorang wakil sekretaris MUI di bidang fatwa. Dan beliau mengatakan bahwasanya hukum bolehnya KB dilaksanakan masih bisa berubah-ubah bergantung dengan perubahan zaman, tempat, dan keadaan suatu masyarakat atau negara. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berbunyi wal ahwalu amkinatu wal azminatu bitaghyiril ahkami taghayyaru. Yang artinya hukum-hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan keadaan. Para ulama yang membolehkan KB sepakat bahwa keluarga berencana atau KB yang dibolehkan syariat adalah suatu usaha pengaturan atau penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan atau maslahat keluarga. Dengan demikian KB di sini mempunyai arti yang sama dengan tanzim an-nasl atau pengaturan keturunan atau kelahiran. Sejauh pengertiannya, yakni tanzim an-nasl, pengaturan keturunan, adalah berbeda dengan tahdid an-nasl atau pembatasan keturunan yang mempunyai arti pemandulan atau takim, dan aborsi atau ifqat al-haml. Maka KB tidak dilarang. Pemandulan dan aborsi yang dilarang oleh Islam di sini adalah tindakan pemandulan atau aborsi yang tidak didasari oleh alasan medis yang sesuai dengan syariat. Adapun aborsi yang dilakukan atas dasar indikasi medis seperti aborsi untuk menyelamatkan jiwa ibu atau karena analisa medis melihat kelainan dalam kehamilan, maka dibolehkan bahkan diharuskan. Begitu pula dengan pemandulan jika dilakukan dalam keadaan darurat karena alasan medis seperti pemandulan pada wanita yang terancam jiwanya jika hamil ataupun melahirkan, maka hal tersebut adalah dibolehkan. Oleh karena itu, maka hukum KB secara umum ulama telah membedakan atau memperinci dalam 4 hukum. Yang pertama, hukum KB bersifat mubah apabila motivasi daripada pasutri dalam melaksanakan KB adalah untuk kemaslahatan keluarga, misal untuk menjarangkan atau mengatur masa kelahiran atau alasan untuk pendidikan anak agar bisa maksimal dan sebagainya, atau alasan kesehatan ibu, maka itu adalah bersifat atau diberi hukum mubah. Sedangkan KB sendiri bisa menjadi sunnah atau naik kedudukannya menjadi sunnah apabila selain motivasi yang bersifat pribadi tersebut, sebagaimana tadi yang telah saya sebutkan, juga ada motivasi lain yang bersifat kolektif atau kemaslahatan bersama. Hal ini karena didasarkan pada untuk kemaslahatan suatu daerah atau suatu negara tertentu. Maka hal tersebut adalah sesuai dengan bagaimana keadaan negara tertentu, negara tersebut. Lalu hukum KB juga bisa menjadi makruh. Kapan KB menjadi makruh? Yakni apabila KB hanya didasari oleh tidak inginnya memiliki keturunan. Jadi KB dengan niatan karena tidak ingin memiliki keturunan. Mengapa hal tersebut menjadi makruh? Karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip ataupun niatan awal dalam melaksanakan pernikahan, yang mana pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga untuk mendapatkan keturunan yang sah untuk melanjutkan estafet kehidupannya. Lalu juga ulama mengatakan hukum KB bisa menjadi haram. Kapan itu KB menjadi haram? Yakni apabila KB dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Misalnya KB dilaksanakan secara vasektomi ataupun abortus. Maka yang demikian itu hukum KB menjadi haram.
Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, sedikit ulasan mengenai hukum KB menurut Islam. Apabila ada benarnya semata dari Allah, banyak salah karena kekhilafan dan kebodohan saya, maka mohon untuk diikhlaskan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.